Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa saat ini pemerintah belum menyiapkan kemungkinan adanya opsi pengeluaran Perpu untuk menyelesaikan polemik calon tunggal pilkada. Sebelumnya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengirim surat yang berisi desakan agar Presiden segera mengeluarkan Perpu terkait masalah itu. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait soal ini, kita segera bergabung dengan reporter Adisti Larasati dan juru kamera Tengku Zulfan. Ya, Adisti, bagaimana tanggapan Presiden Joko Widodo atas surat dari mantan Presiden SBY terkait agar pemerintah segera mengeluarkan Perpu? Ya, Doni Dekezer dan juga pemirsa menanggapi surat yang dikirimkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Partai Demokrat kepada Presiden Joko Widodo untuk mendorong adanya atau diterbitkannya peraturan pengganti undang-undang atau Perpu terkait dengan polemik 7 daerah yang hingga saat ini masih memiliki satu calon tunggal pilkada usai menghadiri acara Kongres ketiga Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa memang belum menentukan sikap atau belum memilih sikap atau memilih opsi untuk menerbitkan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu pilkada terkait dengan polemik calon tunggal pilkada ini. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa masih menunggu batas pendaftaran yang seperti yang kita ketahui memang Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, melakukan rekomendasi yaitu dengan memperpanjang waktu pendaftaran terhadap 7 daerah yang hingga saat ini masih memiliki satu calon tunggal pilkada. Dan berikut pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Perpu sampai saat ini belum. Pasangan lain gitu. Iya, kemarin partai-partai politik memang menyampaikan semuanya ingin mendorong agar ada calon lebih dari satu. Udah ada komitmen itu, tapi di lapangan ya nanti kita lihat. Terutama yang dituju ya Pak ya? Yang dituju wilayah dia? Apanya? Terutama yang dituju itu? Ya semua, yang semua. Oh, tadinya sampai hari ternyata cuma ada satu, bagaimana Pak? Apakah apanya? Ya kan belum, dulu kan kamu juga tanya, Pak ini ada 12, ya, yang gimana? Ya nanti dulu, bisa aja separuh kan, separuh juga. Ya, Doni Dekezer dan juga pemirsa, memang kalau merujuk atau jika merujuk pada peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 12 tahun 2015, memang jika terdapat daerah yang hanya memiliki satu calon tunggal, maka daerah tersebut tidak dapat mengikuti pemilihan kepala daerah dan akan ditunda pada tahap kedua, yaitu pada tahun 2017 mendatang. Dan hingga saat ini memang terdapat 7 daerah yang masih memiliki satu calon tunggal pilkada. 7 daerah tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan di Jawa Timur, Kota Mataram, Kota Samarinda, dan Kabupaten Timur Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur. Iya, Doni Dekezer. Adisti, sebenarnya apa substansi utama dari surat yang dilayangkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu? Doni Dekezer dan juga pemirsa, memang sebelumnya mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Ada 4 poin penting di dalam surat tersebut, diantaranya adalah terkait calon tunggal. Partai Demokrat menyarankan adanya perpanjangan waktu pendaftaran yaitu sekitar 1 bulan. Poin yang kedua, calon tunggal yang berada di 7 daerah tersebut, Partai Demokrat tidak menyetujui adanya PLT, mengingat calon tunggal tersebut memiliki calon tunggal dengan elektabilitas yang tinggi dan para PLT harus menjabat waktu yang lama. Dan poin ketiga adalah tidak setujunya, maksud kami tetap diterbitkannya atau mendorong adanya penerbitan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pilkada pada 9 Desember mendatang. Dan poin yang keempat adalah Demokrat juga menyatakan penolakannya pada calon kepala daerah yang pernah menjadi narapidana. Demikian itu yang dapat kami laporkan langsung dari JI Expo Kemayoran. Kembali ke Anda di studio, Doni Dekezer. Adisti, terima kasih. Pemirsa, demikian reporter kami Adisti Larasati dan juru kamera Tengku Zulfan langsung melaporkan dari JI Expo Kemayoran, Jakarta.